Afdolnya doa itu bacaan alhamdulillah. Karena setiap saat kita tahu betapa besar Allah memberikan karunia, memberikan rezeki kepada kita, khusus rezeki sehat, karunia sehat, anugerah sehat, dan kesempatan yang paling penting. Sehingga dalam hal ini kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga panjangnya umur yang Allah berikan manfaat, memberikan berkah pada kita semuanya, khususnya keluarga nasib yang dimuliakan Allah. Ya. Rasulullah bersabda, khairun nas, sebaik-baiknya manusia adalah man tola umurhu, orang yang dipanjangkan umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amal-amalnya. Alhamdulillah, kita itu masih orang yang panjang di umur sama Allah. Sementara ada beberapa keluarga kita sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang ada sini, mari kita bersyukur. Kita berdoa semoga umur kita yang tersisa ini menjadi barokah, menjadi amal-amal yang baik ke depan, dan mereka menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang beruntung. Orang yang beruntung apa? Orang yang akan dapat surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa hasuna amalu. Dan sebaiknya wa syarrun nas, dan sejelek-jeleknya manusia adalah man tola umurhu, orang yang dipanjangkan umurnya, wa sa'a amaluhu, dan jelek kelakuannya. Dia jauh dari Allah, banyak maksiat, ya, tidak manfaat bagi dirinya, keluarganya, bahkan apalagi orang lain. Ini yang menjadikan orang itu rugi. Kalau rugi di hadapan Gusti Allah gimana? Dia akan jauh mendapatkan yang namanya nikmat surga. Jauh sekali. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Semoga keluarga besar Bayu Nasrib di sini ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya dilindungi dan diberi hidayah, diberi karunia terus untuk selalu bersyukur dan selalu menguatkan kemampuan kita untuk ya fokus ibadah kepada Allah. Bukankah tugas kita hanyalah ibadah? Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Al-Ayah An-Nisa ayat 1. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita bisa bertemu dan berjumpa lagi, khususnya keluarga besar di Nasrib yang ada di Surabaya, Jakarta, ya, Sidoarjo, termasuk Probolinggo juga. Alhamdulillah, kesempatan yang luar biasa kita bertemu di bulan Syawal ini. Tujuannya silaturahim, menyalin hubungan kembali dengan kasih sayang dan antara keluarga besar itu, dan juga keluarga besar jemaah yang lainnya yang insya Allah bersama-sama kita nonton video ini. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, tidak ada kata yang mutah kita sampaikan, kita panjatkan kepada Allah alhamdulillah. Satu doa yang paling besar, yang paling afdal, ya, afdal doa ya alhamdulillah. Ya, afdalnya doa itu bacaan alhamdulillah. Karena setiap saat kita tahu betapa besar Allah memberikan karunia, memberikan ya rezeki kepada kita, khusus rezeki sehat, karunia sehat, anugerah sehat, dan kesempatan yang paling penting.
Sehingga dalam hal ini kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga panjangnya umur yang Allah berikan manfaat, memberikan berkah pada kita semuanya, khususnya keluarga Bani Nasir yang dimuliakan Allah. Ya, Rasulullah bersabda, khairun nas, sebaik-baiknya manusia adalah man tola umurhu, orang yang dipanjangkan umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amal-amalnya. Alhamdulillah, kita itu masih orang yang panjang di umur sama Allah. Sementara ada beberapa keluarga kita sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang ada sini, mari kita bersyukur. Kita berdoa semoga umur kita yang tersisa ini menjadi barokah, menjadi amal-amal yang baik ke depan, dan mereka menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang beruntung. Orang yang beruntung apa? Orang yang akan dapat surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa hasuna amalu. Dan sebaiknya wa syarrun nas, dan sejelek-jeleknya manusia adalah man tola umurhu, orang yang dipanjangkan umurnya, wa sa'a amaluhu, dan jelek kelakuannya. Dia jauh dari Allah, banyak maksiat. Ya, tidak bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, bahkan apalagi orang lain. Ini yang menjadikan orang itu rugi. Kalau rugi, di hadapan Gusti Allah gimana? Dia akan jauh mendapatkan yang namanya nikmat surga. Jauh sekali. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Semoga keluarga besar Bani Nasir di sini, ya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dilindungi dan diberi hidayah, diberi karunia terus untuk selalu bersyukur dan selalu menguatkan kemampuan kita untuk ya fokus ibadah kepada Allah. Bukankah tugas kita hanyalah ibadah? Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insan, ya, illa liya'budun. Ya, dan Allah menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah. Hari ini kita ibadah. Karena ibadah silaturahim. Niatkan ibadah karena pahalanya besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi saya sampaikan ya dalam surat An-Nisa ayat 1 ya, yang artinya wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu, yaitu Adam. Ya, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, ya, yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Ya. Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dan dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ya, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya itu Rahman dan Rahim, kamu saling meminta dipelihara hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Inilah, kita selalu menyebut nama Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Pengampun. Ya Allah, tetapkanlah kami untuk dalam persaudaraan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah kekuatan pada kami ya untuk bisa terus beribadah pada Engkau sampai akhir hayat, dan jadikan kami hamba yang husnul khotimah. Yang dengan namanya Engkau adalah meminta agar dikuatkan hubungan silaturahim di antara kita. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, ini jelas kita adalah insan yang satu. Allah menciptakan kita dari satu seorang laki-laki namanya Adam, dan Hawa yang Allah ciptakan yang pertama dari tanah, dan Hawa yang diciptakan dari salah satu rusuk Nabi Adam sebagai pendampingnya, sehingga bertemulah dua laki dua perempuan dua pasangan, bertemulah dua pasangan ini, dan Allah jadikan pasangan ini sebagai hamba yang bisa berkembang biak sampai sekarang, bisa mengembangkan keturunannya di dunia, ya, sehingga sekarang maka itulah persaudaraan. Kita bersaudara, berkhusus persaudaraan dalam saudara khusus pilihan darah. Ini yang datang hari ini adalah pertelahan darah dari keluarga besar Bani Nasir. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang
Allah sebutkan di dalam surat Al-Hujurat, ya, surat 49 ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin, orang Islam adalah ikhwan, bersaudara. Kita sesama keturunan Adam yang mukmin, satu iman, itu adalah bersaudara. Ya, fasluhu baina akhawaykum. Ya, maka dari itu damaikanlah, ya, di antara saudara kalian bila terjadi selisih atau berselisih atau bertengkar di antara keduanya. Damaikanlah. Jadi ada pihak ke satu, pihak kedua, pihak ketiga. Pihak ketiga tugasnya yang mendamaikan antara orang satu, orang kedua. Kenapa? Kita merasa satu. Ya, merasa satu iman, bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kalau kita memang benar sayang pada keluarga kita, sayang pada saudara kita, dan itu darah kita sendiri dalam satu keluarga besar, bila berselisih maka damaikanlah. Ya, jangan dibiarkan mereka tidak berdamai, tidak bertengkar, tidak nyopo, tidak bertegur sapa. Tujuannya apa? Wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu dapat rahmat, dapat kebahagiaan, dapat keuntungan. Apa gunanya kita berselisih dengan saudara, dengan tetangga, dengan siapapun? Ya, karena itu saudara kita. Cukup luas saudara kita. Cukup sempit, ya saudara kandung, ipar, ya saudara sepupu. Itu lebih sempit lagi. Secara luas adalah innamal mu'minun ikhwatun. Sesama orang mukmin yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah mukmin. Maka bila kita melihat perselisihan di antara mereka, tugas kita ada satu, damaskan. Fasluhu baina, ya. Itu fasluhu baina akhawaykum, ya. Fasluhu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara keduanya itu. Besar sekali pahalanya yang mendamaikan dua bersaudara yang tidak tegur sapa ini. Ya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih khusus keluarga besar Bani Nasrib yang dimuliakan di Surabaya ini. Ya, di sisi lain masalah silaturahim, ya, Rasulullah bersabda, ya, man ahabbana ayyub sato lahu mir rizkihi, ya, barang siapa yang ingin dilapangkan pintu rizkinya, ya, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, yang diberkahkan rezekinya, diperbanyak rezekinya, wa yunsha'alahu fi asarihi falyasil rahimah, dan dipanjangkan umurnya, ya, di barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Ini terima kasih, ya, pada sesepuh kita di antara keluarga Nasrib ini yang telah mempromotori, yang telah memperkarasai pertemuan ini, dan ini semoga berlangsung terus dari tahun ke tahun, karena kita jauh tempatnya, ya, kita berjauhan ada di Nusantara ini, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu. Yang tahun depan bisa kita pilih di mana tempat itu kita bersilaturahim. Dan juga kepada saudara-saudara yang lain yang melihat video ini, monggo sambung silaturahim kalau ingin Anda diperluas rezekinya, kalau ingin diperpanjang umurnya, insya Allah. Ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sudah Allah menyayangi orang yang menyambung silaturahim, ya, tentu Allah memberikan fasilitas, memberikan rahmat, ya, memberikan sesuatu yang paling kita harapkan kelak di akhirat, yaitu surga. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda, ya ayuhan nasu afsus salam, bahai manusia. Ya ayuhan nas, ini umum. Ya ayuhan nas afsus salam, wahai manusia. Ini, ya, general sekali, tidak melihat, ya, khususnya adalah orang-orang Islam yang beriman. Ya, apa kata Rasulullah? Afsus salam, ya, sebarkanlah salam.
tebarkanlah salam, kebaikan, kedamaian, kesejahteraan. Ya, janganlah kita di antara kita ini menjadi duri di antara masyarakat. Janganlah kita menjadi penyebab orang lain tidak suka pada kita. Janganlah kita menjadi hal-hal yang menyebabkan orang lain bermasalah karena kita. Bagi afsus salam, tebarkanlah keselamatan, kesejahteraan, dan kebaikan untuk semuanya. Ini tugas kita. Tentu tugas kita di keluarga adalah mensejahterakan keluarga, istri dan anak. Tetapi ini adalah general afsus salam, tebarkanlah salam kedamaian. Ya, minimal ada ucapan assalamualaikum ya akhi. Ya, semoga kebahagiaan, kesejahteraan tercurah dan keselamatan tercurah pada kalian semuanya. Ya, ini minimal mengucapkan assalamualaikum. Ini maknanya sejahtera, damai, dan kita merasa satu hati. Ya, kepada keluarga masuk rumah, assalamualaikum, maka wajib hukumnya menjawab waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harus lengkap. Assalamualaikum. Maka jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, jangan begitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Ini jawaban yang paling membawa berkah dan memberikan keridhaan Allah kepada hambanya. Ya, afsus salam. Ya, yang kedua, wa'at imut ta'am, dan memberikan makan kepada orang-orang yang miskin, orang yang kelaparan. Ini penting bagi kita. Ya, penting bagi kita. Memperhatikan mereka yang membutuhkan bantuan kita. Keluarkan infak kita untuk mereka. Keluarkan sedekah kita untuk mereka. Keluarkan zakat kita yang 2 minimal 2,5% itu untuk mereka. Tambahkan dengan infak, sedekah dan sebagainya dari apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu, karunia Allah yang Allah karuniakan kepada kita semua. Ya. Wa'at ilmu ta'am, dan berilah makan kepada mereka yang membutuhkan, mereka yang kelaparan. Terus wasilul arham, dan sambunglah silaturahim. Loh ini. Ya. Yang pertama afsus salam, wa'at ilmu ta'am, yang ketiga wasilul arham, dan sambunglah silaturahim. Alhamdulillah. Terus wasallu bil laili, ya, dan salatlah di malam hari. Ya. Qiyamul lail. Wasallu bil laili wan nasu niyam, sementara dan manusia ada yang tidur. Kita bangun ambil itu, kita salat sunnah, salat hajat, salat tahajud, salat tasbih, salat apapun, ya. Sementara orang lain tidur, kita bangun. Ya, mencari waktu yang tepat untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah turun ke langit dan melihat hambanya siapa yang bangun. Apa yang kau minta akan aku kabulkan. Bila kau minta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh doa yang makbul di malam itu, di tengah malam, di sepertiga malam. Ya, apa yang Allah berikan, kata Rasulullah, ketika dia afsus salam, tebarkan salam, kedamaian, kebaikan. Yang kedua, ya, wa'at ilmu ta'am, memberikan makan kepada orang-orang miskin. Yang ketiga, wasil arham, dan menyambung silaturahim. Yang keempat, ya, wasallu billahi wan nasiniyam, dan surat tengah malam, ketika sementara manusia lagi tidur. Apa jawaban kata Rasulullah? Orang yang melakukan 4 hal ini, tadkhulul jannah bisalam, maka masuklah ke surga dengan selamat. Masya Allah. Modal 4 itu sudah bisa membawa tiket kita ke surga. Masya Allah. Apakah sih sulit ya? Tidak sulit. Salam, tidak sulit. Ya, memberikan sedikit rezeki kita kepada orang yang membutuhkan, enggak sulit. Nyambung silaturahim seperti ini. Ini kalau enggak ada kesempatan dan kesepakatan, tidak ada mungkin. Ya, bertemu seperti ini. Dan bulan Syawal ini adalah hal yang paling tepat untuk kita laksanakan yang namanya halal bihalal dan silaturahim. Apakah yang kita terbatas di halal bihalal dan silaturahim bulan Syawal? Tidak. Setiap saat kita harus berkunjung pada keluarga kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita sesama muslim. Ya. Ada rezeki 10.000, kita bawakan mereka. Kok tetangga kok butuh, ini untuk anak-anak sangunya sekolah.
Betapa indahnya, betapa baiknya komunikasi ini, Bang. Ini ada bawa-bawaan ini oleh-oleh dari desa, bukan baru pulang sedikit ada entah buah, buah semangka kayak buah nangka, walaupun kita beli di jalan, anggaplah dari desa. Ada kelapa kita bawakan mereka, oh ini untuk masak, kita lebih banyak. Senang tetangga kita, sehingga komunikasi sesama muslim terbangun dengan baik dan kita saling mengingatkan. Ya, kita saling mengingat akan kebaikan dan kesabaran di sana. Masya Allah, inilah Islam. Ya, membangun komunikasi, silaturahim, ya antara tangga sama muslim. Masya Allah, masya Allah. Ya, masalah muslimin yang dimuliakan Allah, rahimakumullah. Ini saatnya kita jeda dulu. Sudah salat duhur. Kita lanjutkan nanti setelah salat duhur. Ya, setelah ramah tamah. Dan kita lanjutkan lagi di sesi kedua tentang masalah makna dan fadilah silaturahim yang saat ini kita gelar bersama-sama. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.